masyarakat sadar wisata. Ini kita sekarang berada di Gapura Wringin Lawang. Ini gerbang peninggalan zaman Kerajaan Majapahit ya. Iya Pak. Ini bersama Pak Basori. Iya. Beliau ini menjadi petugas yang merawat atau mungkin mengamankan, mengamati, dan juga untuk memberikan berbagai penjelasan tentang situs Mojopahit ini. Iya, Pak Basori. Iya. Ini silahkan untuk dijelaskan, bisa dibuka maskernya dikit, tidak apa-apa Pak. Oh iya Pak. Bapak sekarang memasuki Gapura Wringin Lawang yang terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Gapura Wringin Lawang ini Pak terbuat dari bata merah dengan ketinggian kurang lebih 15,50 meter. Sedangkan Gapura Wringin Lawang ini pada waktu dulu digunakan sebagai pintu menuju ke komplek bangunan lainnya Pak. Jadi kalau menurut arkeologi sendiri bahwa candi ini dulu sebagai pintu menuju ke komplek bangunan lainnya seperti menuju ke Candi Bajang Ratu, ke Candi Tikus. Ini semacam pintu masuk wilayah kerajaan gitu ya Pak ya. Iya, Berarti iya. kalau orang-orang yang sudah masuk gerbang ini diterima sebagai tamu atau sebagai kehormatan atau bagaimana Pak? Yang jelas itu sebagai tamu kehormatan kerajaan gitu Pak ya. Masyarakat tidak boleh pakai ini sembarangan. Kalau secara spiritual sih gini Pak ya. Kalau khusus Gapura Wringin Lawang sendiri, itu yang bisa melewati Candi Gapura Wringin Lawang adalah khusus tamu-tamu raja. Kalau secara spiritual. Tamunya raja. Ini Iya, kalau khusus begini Pak, tamu-tamu. ini kayaknya ini bukan bangunan berhenti di sini ya Pak? Enggak. Kayaknya nyambung ke sana. Iya, karena ini sendiri adalah sebagai tembok. Sebagai tembok Gapura ini dengan panjangnya berapa kurang tahu, tapi dengan ketinggian kurang lebih antara 6 meter sebagai tembok. Jadi kalau tamu masuk itu yang jelas untuk tamu harus melewati Gerbang ini. gerbangnya Tidak bisa iya, sembarangan enggak, gitu. tidak bisa lewat sampingnya gitu Pak. Nah ini saya kira pintu gerbang ini merupakan simbol kekuatan, simbol kekuasaan, simbol kebesaran juga ya Pak ya? Iya, bahwa teknologi pada waktu Majapahit sendiri udah pinter banget lah pada Untuk waktu membangun itu, leluhur atau untuk menyiapkan membangun. Iya. gerbang seperti ini. Iya Pak. Jadi artinya ini memang tempat yang boleh dikatakan menjadi pilihan gitu ya Pak ya? Iya, Atau iya. tanah ini mungkin sudah dipilih menjadi simbol atau bagian dari kebesaran Kerajaan Majapahit. Memang iya Pak ya. Kalau secara spiritual sendiri kan pernah dikatakan bahwa untuk mendirikan sebuah bangunan pun cara memilih tanah itu beberapa tahun, jadi bukan kok beberapa bulan, karena tetap semuanya itu kehendak Tuhan. Jadi kembalinya leluhur itu ya mencari tempat itu ya memohon pada Tuhan. Ini tingginya berapa meter Pak? Tingginya 15,50 Pak. 15,50. Ini ditemukan tahun berapa Pak? Mulai? Kalau diketemukan nggak tahu Pak, tapi dikenal sejak tahun 1815. Sedangkan candi ini yang sebelah utara, itu yang sebelah selatan itu utuh dari bawah sampai atas. Sedangkan yang sebelah utara ini dulu tinggal 16 meter, yang atasnya itu disamakan dengan bentuk aslinya karena bentuk asli masih ada gitu Pak. Oh, Oke, iya, pada iya. waktu pemugaran tahun 91 sampai 95. Sedangkan bagian depan ini Pak, ini dibentuk pola acak, ini namanya bentuk tidak diketahui karena belum diketahui bentuknya bentuk-bentuk acak. Sedangkan yang sebelah sana itu disamakan karena yang sebelah masih utuh. Nah, kalau masuknya dari sini berarti arahnya ke sana Pak, bukan ke sana? Itu kalau secara spiritual seperti itu Pak. Jadi masuknya dari timur ke barat. Sedangkan kalau arkeologi sendiri itu masuknya dari barat ke timur. Berdasarkan temuan yang ada seperti sumur-sumur kuno, seperti jalan raya, mungkin itu dulu sebagai jalan pada waktu Majapahit. Gitu. Jadi memang ketika membahas Gapura Wringin Lawang memang banyak hal yang ada beberapa versi antara
secara arkeologis maupun secara spiritual begitu Pak ya. Iya, nggih, Pak. Nah, kalau dilihat Pak, ini dari faktanya. Kalau dulu itu bangunan itu yang jelas itu yang banyak kan di Trowulan Pak, bukan di sana. Karena di sana sendiri nggak ada, di sana juga nggak ada. Tapi pada waktu zaman Mojopahit pernah kita kasih tahu bahwa di dalam sini itu dulu itu banyak pura-pura untuk sembahyang. Kalau udah masuk ke pintu ini sembahyang sekitar sini. Terus di sekitar situ pun banyak diketemukan sumur-sumur kuno gitu. Berarti sana ya, berarti memang pemikirannya ini begini, baru turun ke sini ya. Iya. Cuman karena perubahan. Kira-kira apalagi Pak yang mau dijelaskan atau diceritakan tentang Gapura Ringin Lawang ini? Gapura Ringin Lawang sampai sekarang pun masih dibutuhkan masyarakat, bahwa tiap tahun pun untuk kegiatan ruatan desa itu pun diadakan di lokasi ini, Pak. Masih digunakan sebagai ruatan desa, ya. Dan untuk masyarakat sendiri pun, untuk rasa syukurnya kalau punya hajatan apa itu biasanya juga mengeluarkan sedekah di sini. Kita bersyukur pada Tuhan, bukan pada klenik, bahwa tempat ini dulu didirikan itu orang-orang akhirnya bersyukur sebagai itu tempat kan sebagai pilihan budaya, nggih, Pak. Itu kan sebagai ini budaya. peradaban bangsa. Jadi nenek moyang kita ini sangat luar biasa ya Pak ya. Nggih. Dan kita wajib menjaganya, maka kita semua untuk menyadari bahwa religi, seni, tradisi, Budaya. hobi, community, budaya, teknologi ini saling kait-mengkait. Iya, Pak. Dan memang mari kita tingkatkan dan kita jaga karena ini bagian dari pariwisata. Masyarakat sadar wisata, saanane, saisane, iso kanggo urip lan nguripi. Amin.